Selamat pagi teman-teman semua, salam. Saya berada di My Brother Mas Rida, AA Rida ya. Rida ini ceritanya siapa dia? Udah nanti aja langsung Bagong mulai pertanyaan tadi apa Gong? Mohon maaf nih Mas, Ya. tanya nih. Ya. Apa? Ini saya penasaran nih, saya pernah makan buahnya, Oke. ngelihat pohonnya. Ya. Jadi di depan rumah itu juga ada yang punya pohon, dua pohon. Nah yang punya sendiri saya tanya nih pohon apa dan buah apa itu nggak tahu namanya. Nggak tahu ya. Nah kebetulan saya masuk di sini kok lihat ini. Oke, jadi gini Mas Bagong. Ya. Ini namanya pohon tin. Dalam Al-Quran ada ya? Di Al-Quran ada suratnya. Aha. Surat Atin. Dan juga memang dikisahkan satu kali dalam Al-Quran. Di surat Atin itu di ayat 1. Watini wa zaitun. Iya. Oke. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Itu Jadi dia penasaran memang bener gila. ada sumpah Tuhan atau ada sumpah Allah pada buah dan pohon ini. Baik. Temennya mana zaitunnya? Nah ini sebelah kanan. Zaitun atau olive. Omiru. Oke, dilanjut dulu cerita. Oke, yang sebelum tin saya lalu komen ya. itu dulu. Tolong kisahnya gimana? Nah kisahnya memang ada satu yang menarik, tapi ini saya disclaimer-nya wallahu a'lam bishawab, kalau misalnya ada kesalahan itu saya yang salah. Baik. Tapi kalau mudah-mudahan informasinya benar. Jadi yang saya tahu, kenapa pohon ini tuh salah satu pohon yang dimuliakan, salah satu pohon yang dicintai sama Allah gitu ya. Karena ketika Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah huldi, cerita itu semua udah tahu ya. Benar. Sampai akhirnya diturunkan ke bumi, yang satu turun di mana, yang satu turun di mana. Benar. Tapi cerita tengahnya Om Irwan yang nggak banyak tahu, Oke. yaitu ketika buah huldinya nyampe ke sini, ke tenggorokan, dengan seketika mohon maaf pakaiannya terlepas. Karena pakaiannya terlepas kan auratnya kelihatan. Ya, terus? Harus ditutupi oleh sesuatu kan. Benar. Semua pohon, semua tumbuhan bergerak menjauh. Tidak ada yang mau menolong karena takut nanti Tuhan Allah marah lagi kan. Udah dibilangin ini buah jangan dimakan. Lu boleh ngapain aja di sini tapi jangan dimakan buahnya. Baik, baik. Nah, satu pohon yang merasa iba, merasa kasihan dan ingin menolong, ya pohon inilah, pohon tin. Akhirnya ditutuplah auratnya Nabi Adam dan Siti Hawa oleh daun-daunnya. Sehingga dihadiahi buah yang memang sangat manis, Iya. buah yang memiliki khasiat kesehatan luar biasa. Katanya mudah-mudahan benar. Mencegah cancer, mencegah penyakit-penyakit yang lainnya. Karena memang buahnya sangat mulia sih. Dan rasanya memang manis, rasanya itu enak karena kandungan haninya, kandungan madunya tinggi. Gitu Om Irwan, salah satu ceritanya. Dan dianggap sebagai pohon pertama juga yang turun ke bumi berbarengan dengan pohon olive ini. Berarti asalnya dari aslinya? Kalau ini yang lokal kebetulan, Lokal, ini oke. yang lokal. Tapi memang kita ini sekarang juga lagi proses untuk import dari Spanyol. Jadi nanti nih, ini sebenarnya ini rahasia nih. Tapi nggak apa-apa, ini bocoran sedikit. Kita lagi proses untuk mendatangkan pohon-pohon olive dan tin import lagi dari Spanyol. Jadi kalau biasanya kita present ke klien-klien kita itu tinnya yang lokal, nanti dalam 2-3 bulan ke depan itu ada tin yang import dari Spain dan batangnya besar sekali, pohonnya sudah tua-tua. Aduh, itu nanti aura pohonnya beda lagi tuh. Tapi kalau yang ini yang lokal. Baik, teman-teman. Sekali lagi saya belum menceritakan siapakah beliau. Saya mau cerita aja. Saya selalu menyampaikan bahwa saya dalam berkarya atau dalam kehidupan ini berusaha sebagai kayak kertas kosong. Jadi berartinya dengan kertas kosong ibarat kita tuh ya menerima apa saja, coretan apapun, sinar apapun, ucapan apapun mengalir saja. Tadi begitu saya masuk sini dalam posisi saya sebagai kertas kosong, anggaplah saya sebagai radio gitu ya. Radio itu bisa menerima frekuensi macam-macam. Dari pertama saya datang dengan saya masuk di sini, ini ada 2 fase. Satu fase pertama, ya Mas Rida yang saya datang pertama, ucapan saya, Mas Rida siapa yang arsitek? Mas Rida apa Mbak Zikra ya? Ternyata katanya bukan, kita nggak arsitek, tapi kita merancang bersama. Berarti saya spontan bahwa Mas Rida sama Mbak Zikra seorang artis. Karena penataan tempatnya bagus sekali, simple, tapi sangat nyaman. Clean, clear, dan kayak welcome banget. Nah, tapi begitu saya masuk ke sini, ini tahap kedua. Begitu Mas Rida bilang, saya siapkan kopi Pak, oke mangga.
Nah, saya jalan ke sini bolak-balik, saya ingin menyampaikan satu hal tadi, yaitu apa? Teman-teman yang saya rasa adalah apa? Saya itu merinding. Sampai sekarang pun masih kondisi merinding. Merinding kayak apa ya? Kadang-kadang kita kayak ada energi gitu loh ya. Ya, kita ke sini nih, jadi makin berasa. Jadi setiap saya ke sana ke sini, itu kayak apakah memang karena saya senang, karena welcome benar dari Mas Yuda, atau memang ada hal lain yang saya rasakan berbeda. Jadi kayak orang tuh kayak apa ya, kesetrum merasakan ada satu kayak energi lembut. Ada auranya ada gitu aura. ya. Oke. Saya bisa jelaskan sih. Boleh, silakan. Ya, ini. Jadi begini, memang saya dan istri saya Zikra, kami memulai bisnis ini tuh kesatu memang dengan sangat sederhana, dengan apa adanya. Intention atau niatnya pun juga bukan berjualan sebenarnya. Dan kita berangkat dari 3 pohon yang memang dikisahkan di Al-Quran, atau memang 3 pohon yang juga dimuliakan, dicintai oleh Allah Tuhan gitu ya. Yaitu pohon olive atau pohon zaitun. Yang kedua itu pohon tin atau ara. Jadi ada yang bilang ara, ada yang bilang tin. Bahasa Inggrisnya adalah fig. Fig, ya. Ejaannya apa fig itu? F-I-G. F-I-G, Bahasa Inggrisnya itu fig, tapi bahasa Indonesianya tin atau ara. Yang ketiga adalah pohon bidara. Dan masing-masing dari pohon tersebut memiliki ceritanya sendiri, memiliki historicalnya sendiri, dan kisah-kisahnya yang nanti saya dengan senang hati saya akan ceritakan ke Om Irwan dan tim. Kenapa kita berangkat dari 3 pohon ini, dan alhamdulillah bisnisnya bisa diterima baik oleh publik. Akhirnya kita berkembang sampai seperti ini. Dan intention awalnya, niat awalnya itu kita bukan murni untuk komersial. Jadi lebih kepada kita berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi manfaat dari 3 pohon ini, karena memang 3 pohon ini luar biasa sih. Gitu. Nah, kalau misalnya pohon tin, kisahnya itu kurang lebih seperti yang tadi gitu ya. Tapi juga pohon olive atau pohon zaitun juga kenapa begitu istimewa buat saya gitu ya. Karena yang pertama itu 7 kali dikisahkan di Al-Quran. 7 kali dikisahkan di Al-Quran dan dianggap sebagai pohon yang paling diberkahi. Mohon dikoreksi kalau ada kesalahan, tapi itu dari literatur yang saya pelajarin. Dan katanya Om Irwan dan Mas, pohon olive itu pohon yang didoakan 70 nabi. Sekali lagi, mudah-mudahan literatur yang saya baca betul gitu. Kalau ada kesalahan berarti itu kesalahannya dari saya. Cuma katanya didoakan 70 nabi, memang sebagai pohon yang sangat diberkahi, dan itu dikisahkan di surat An-Nur. Surat An-Nur artinya cahaya. Di dalam surat An-Nur memang dikisahkan pohon yang diberkahi. Gitu. Nah, kemudian pohon bidara. Pohon bidara itu juga dikisahkan di Al-Quran, di As-Saba, di Al-Waqi'ah. Di Al-Waqi'ah itu dikisahkannya begini, dan bagi kita yang berada pada golongan kanan akan berdiri di antara pohon bidara yang tidak berduri. Di dunia, sekarang pohon bidaranya masih berduri. Tapi insya Allah nanti di surga, di alam yang lebih kekal, alam yang lebih panjang, durinya dihilangkan. Tapi memang, saya kasih contoh nanti pohon bidaranya seperti yang apa ya. Pohon bidara itu memiliki fungsi yang menurut saya luar biasa baik, luar biasa bermanfaat. Dan saya dan Zikra dan keluarga memang sudah pernah mengalaminya gitu ya, kebaikan dari pohon ini. Itu yang membuat kita akhirnya kita pengen share our experience gitu ya ke orang lebih luas lagi, ke publik lagi. Makanya kita perkenalkan dengan sangat intens sebenarnya pohon olive, pohon tin, dan pohon bidara. Yang lain seperti eukaliptus, kayu putih, lemon itu sebenarnya lebih kepada additionalnya saja. Tapi goals kita untuk 3 pohon ini tuh memang belum banyak orang aware gitu ya kebaikannya. Kalau olive mungkin memang dari dulu selalu menjadi pohon yang dianggap, pohonnya cantik banget. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu kisahnya, tidak banyak yang tahu sejarahnya, betapa bagusnya sejarahnya gitu. Itu yang bikin saya makin jatuh cinta gitu kan. Nah itu yang setiap kali ada
customers ke sini pintu sangat terbuka untuk siapapun Iya. untuk coba melihat langsung dan kalau mereka tertarik mereka boleh mengadopsi. Jadi kalau di kita sebenarnya lebih bukan transaksi jual beli, lebih kepada adoption. Makanya nanti Om Irwan bisa lihat di pohon-pohon kita itu tulisannya adopted by, bukan sold by. Karena cara kita memaintain, merawat, menjaga itu memang lebih kepada seperti ke anak-anak kita sendiri. Jadi bukan, ayo udah nih tanaman saya potin, saya jual. Nah itu lebih dari itu. Bagaimana kita menganggap mereka itu part of our family gitu ya, yang memang kita ke keluarga pasti sangat menjaga. Nah seperti itulah pendekatan kita ke semua koleksi kita, bahwa kalian adalah keluarganya kita dan nanti pasti akan ada keluarga-keluarga yang mengadopsi kalian gitu ya. Seakan-akan kita ngomong ke mereka gitu ya. Teman-teman. Akan ada keluarga-keluarga yang mengadopsi kalian, yang akan melanjutkan perjalanan hidup kalian di rumah baru dengan keluarga baru. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi bukan hanya bisnis semata, tapi kita ingin berbagi kebahagiaan memiliki pohon olive, tin, bidara, lemon, eucalyptus dan yang lainnya gitu ya, yang memang kita pilih menjadi koleksi-koleksi utama di kita, untuk kita tuh pengen membawa kesejukan ke rumah mereka. Mantap. Kita pengen membawa cerita ke rumah mereka. Makanya di The House of Olive ini kita tidak ada pohon yang lagi ngetren, pohon yang lagi zaman. Kayak Om Irwan pasti hafal pohon-pohon yang lagi ngetren, tanaman-tanaman yang lagi ngetren. Di kita tidak ada. Semua di kita ini hampir semua ya koleksi-koleksinya itu old school lah gitu ibaratnya. Pohon olive kita tahu hidupnya di dunia udah berapa ribu tahun gitu loh. Pohon tin, pohon bidara. Jadi kita tidak mencari suatu spesies baru yang lagi ngetren, yuk kita jual, bukan. Tapi kita justru ingin membawa sejarah, memperkenalkan sejarah ke teman-teman, ke publik dan ke rumah mereka. Gitu. Baik. Luar biasa. Niatnya sesederhana itu. Jadi oke, kita beralih ke posisi sini sedikit. Nah, biar dapat kebagian semua, atau kita duduk-duduk di sini lebih nyantai ya. Baik, sekali lagi teman-teman. Jadi saya mulai bisa membaca lebih jelas lagi bahwa kenapa tadi, ayo Bagong duduk, Bagong. Ada getaran-getaran yang tadi saya merasakan, yang boleh dibilang kayak merinding. Merinding tuh mungkin kalau versinya ada orang yang kan kita kalau di tempat yang kayak wingit atau angker juga merinding. Tapi sebaliknya, ini yang jarang saya rasakan ya Mas. Merindingnya itu kayak ini sampai saat ini masih bergetar. Jadi ini saya cuma bilang benar-benar alhamdulillah, ini luar biasa. Jadi saya mulai kebayang, oh berarti ini yang membuat saya bergetarnya ada sebuah energi. Pertama, ini nggak ada yang lebih penting semua menyatu mungkin ya. Jadi dari sang tempat ditata dengan baik. Kemudian penghuninya, tanaman-tanaman kita juga tanaman memang yang memang kalau kita bilang lebih lebih ke langitan kalau gini dong. Iya, sebenarnya iya. Ya, dan juga dari sang owner sendiri dengan artinya dia berlandaskan niat baik. Sesimpel itu aja, cuma niat baik aja. Itu menimbulkan energi seperti ini. Jadi teman-teman, benar-benar ini saya rekomen banget. Ayo monggo semua mampir main biar ikut merasakan, dan mudah-mudahan bisa jatuh cinta juga, mencintai, merawat, dan mudah-mudahan pada secara otomatis nanti pasti akan mendapatkan manfaatnya sendiri ya. Kita ini berada di The House of Olive, adanya di daerah seputar Geraha Bintaro Raya ya kurang lebih ya. Nanti alamat kita cantumkan jelas. Ada Mas Rida, ada Mbak Sikra. Mungkin Mbak Sikra juga akan datang ya. Insya Allah nanti datang, cuma tadi masih biasa hektik di rumah ngurus anak dulu, mempersiapkan sarapannya, mandiin. Nah kalau gitu kita langsung aja, nanti kita akan belajar. Kita sama-sama belajar. Mantap. Saya, aduh mohon maaf saya potong sebentar. Saya merasa feeling honored, saya merasa sangat
terhormat Om Irwan dan Oh iya benar, mampir makasih. ke sini. Ya. Saya diizinkan juga untuk belajar dan juga memang kebetulan kita ini kan ongoing projects-nya lagi lumayan banyak dan saya melihat ada beberapa potensi project yang saya kalau diizinkan sama Om Irwan saya ingin mengajak kolaborasi Om Irwan terima kasih. Untuk nanti memasukkan elemen-elemen unsur batu dan yang lain gitu. Memang kemarin saya belum sempat infokan di awal karena lebih enak nanti ngobrol langsung. Ya benar. Nanti konsepnya seperti apa kayak boleh. Baik kalau gitu. Tentu ini kita sangat haru, bangga juga, terima kasih benar. Aduh, ini luar biasa teman-teman. Sekali lagi, kita intinya cuma merasa gini, ini ada banyak sekali energi atau aura positif di sini, Mas. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Salti sama ya. Oke, sekarang kita belajar yuk. Tujuannya kita belajar. Teman-teman, sekarang ini kita biar lebih seru, biar lebih hot, kita memang dijemur matahari pagi biar energinya lebih sip lagi nih. Wah, ini kalau boleh saya buka baju nih jadi. Dan juga banyak yang bertanya gitu ya. Kalau misalnya saya tanam di tanah, gimana mengatur keporosannya? Betul. Apakah bisa? Bisa.